Renungan harian, ilustrasi inspirasi dan ayat Alkitab. Renungan pertama, manusia istimewa di mata Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2:7. Ketika hari kelahiran sang bayi sudah semakin mendekat, para orang tua pasti akan tampak sibuk sekali mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan bayinya, tempat tidur, popok, pakaian, selimut, bedak, dan sebagainya. Saat bayi itu lahir, semua yang dibutuhkan sudah tersedia. Demikian juga Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum Ia menciptakan manusia. Bukan hanya tempat yang Tuhan persiapkan bagi manusia, termasuk pula segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kejadian jam 1:29. Meski demikian, masih banyak orang Kristen yang hidup dalam kekhawatiran setiap hari. Khawatir dengan apa yang dibutuhkannya. Seolah-olah Tuhan menciptakan manusia pada hari pertama, sebelum segala sesuatunya disediakan. Tuhan menasihati kita untuk tidak khawatir tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai baca Matius 6:25-34. Satu hal penting yang harus disadari bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Baca Kejadian jam 1:27. Kata menciptakan di ayat ini bahasa Ibrani. Bara memiliki arti menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Keistimewaan Adam sebagai manusia pertama ialah ia bukan keturunan dari manusia lainnya, melainkan diciptakan Tuhan secara istimewa dan unik. Karena Tuhan membentuk manusia dari unsur bumi, yaitu debu tanah, di mana kemudian ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Karena manusia dibentuk dari debu tanah, tak ada alasan sedikit pun untuk kita menjadi sombong. Setiap kali kita membangga-banggakan dengan apa yang kita miliki, kepandaian, kecantikan, kemampuan, kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Ingatlah bahwa kita ini berasal dari debu. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tak berarti. Tuhan sangat mengasihi, mempedulikan, dan memperhatikan manusia. Lebih dari siptonia yang lain, karena itu tak perlu kita khawatir. Tapi juga jangan sombong. Renungan kedua, terikat di sorga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia, ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius jam 18:18. Dunia ini adalah gambaran sorga. Apa yang terjadi di dunia ini adalah apa yang terjadi di sorga. Dan pada akhirnya akan terjadi sepenuhnya ketika orang sudah masuk. Keselamatan kekal. Sorga itu adalah tempat sejahtera. Dan pastilah di sana tidak ada hal lain selain sukacita. Tidak ada sorga di mana ada situasi yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda. Terikat di bumi, terikat di sorga adalah soal kesetiaan umat yang dilayani oleh Rasul dengan tertib hidupnya. Terikat artinya jika seseorang dinyatakan terbatas dalam partisipasi aktivitasnya dalam persekutuan karena ada pelanggaran yang terjadi, sehingga ada keretakan yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Dengan kata lain, terikat di bumi adalah orang yang hubungan dengan sesamanya rusak. Jika keadaan ini tidak diperbaiki, berarti tetap terikat di sorga, tidak layak masuk ke dalamnya. Ketika hidupnya ditertibkan dan hubungan sosialnya dipulihkan, maka dia dinyatakan bebas di dunia ini. Dilepaskan, tidak terikat lagi oleh dosanya, maka ia juga terlepas di sorga, bukan keluar darinya tetapi layak dalam kelapangan untuk masuk ke dalamnya. Kuasa mengikat dan melepaskan orang untuk terbatas terhalang secara iman dalam dimensi sosial atau lepas atau tanpa halangan boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Sepenuhnya diberikan kepada setiap orang yang dengan iman bekerja sepenuhnya bagi kemuliaan Kristus. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. 1 Tesalonika jam 5:14.
Ilustrasi semangkuk sup ayam. Sebuah keluarga sedang berkumpul di meja makan untuk makan malam bersama. Di tengah meja sudah tersaji sepanci sup ayam yang baru saja matang, mengepulkan uap panas yang menggugah selera. Rasa lapar setelah seharian beraktivitas membuat suasana di meja makan begitu bersemangat. Seorang pemuda di meja itu langsung mengambil mangkuknya, mengisinya dengan nasi, lalu menyiramkan beberapa sendok sup ayam panas ke atas nasinya. Tanpa menunggu, ia langsung menyendokkan suapan besar ke dalam mulutnya. Seketika itu juga, rasa panas yang menyengat langsung membakar lidah dan lenggit-lenggit mulutnya. Refleks, ia langsung menyemburkan kembali makanan itu ke piringnya sambil terbatuk-batuk, mencari air minum dengan panik. Lidahnya yang melepuh membuat semua makanan yang masuk setelahnya terasa hambar dan menyakitkan. Alih-alih menikmati makan malam yang nikmat, ia hanya bisa duduk memandangi piringnya dengan rasa tidak nyaman di mulut. Kejadian di meja makan ini menunjukkan sifat dasar kita yang seringkali ingin langsung menikmati hasil akhir tanpa memberikan waktu bagi hal tersebut untuk siap kita terima. Nafsu dan dorongan instan seringkali membuat kita melompat begitu saja, melupakan bahwa ada hal-hal baik yang memang membutuhkan waktu tunggu agar bisa dinikmati dengan aman ketika kita memaksakan diri untuk menelan sesuatu yang belum waktunya. Kita justru menyakiti diri sendiri dan kehilangan kemampuan untuk menikmati berkat tersebut. Menahan diri sejenak di awal seringkali menjadi penentu apakah kita akan mendapatkan kepuasan atau justru penyesalan di akhir. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 19:2.